Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Maria Dua Omi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903-03-0011 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan review buku ketiga mata kuliah Teori Sosiologi Modern dari buku yang berjudul Buku Pegangan Teori Sosial Kontemporer Eropa. Yang pertama, tradisi disipliner. Menurut pandangan Peter Baer, ia mengidentifikasi dan menjelaskan kuncinya mengenai tokoh dan konsep yang akan memberikan kontribusi pada pembentukan teori sosial tanpa membahas jaringan intelektual, mode transmisi tekstual, dan proses inklusi dan eksklusi yang telah membuat teori menjadi disiplin yang dapat dikenali dan dapat didefinisikan. Subbab yang pertama, pendiri klasik dan kanon di pembentukan teori sosial. Secara khusus, pertukaran konseptual dan intelektual dapat diidentifikasi dengan pola dominan dari perubahan budaya dan stabilitas sosial untuk membedakan periode-periode utama sejarah barat dan modern, sebagaimana telah dipaparkan dalam Revolusi Prancis di abad ke-18, Perang Prancis-Rusia di abad ke-19, dan dua perang dunia di abad ke-20 yang dapat digambarkan sebagai berikut. Tahun 1789 sampai 1871, zaman revolusi. Tahun 1872 sampai 1919, bangkitnya sosial. Tahun 1920 sampai 1945, akhir dari sejarah. Subbab kedua yaitu periode-periode utama sejarah barat dan modern. Yang pertama tahun 1789 sampai 1871 atau zaman revolusi. Zaman ini mengakibatkan banyak teori mengikuti sejarah seperti sistem kerajaan, penyerbuan Bestil, deklarasi hak-hak manusia dan warga negara. Yang kedua pada tahun 1872 sampai 1919 atau zaman ini ditandai dengan bangkitnya sosial, di mana munculnya paham Emil Durkheim yang bertujuan untuk memajukan ilmu empiris tentang moralitas pribadi dan solidaritas sosial sehingga dapat membantu kita dalam mengembangkan semacam agama sipil sekuler dari individualisme dan bertanggung jawab melindungi negara liberal yang responsif. Yang ketiga tahun 1920 sampai 1945 atau periode akhir sejarah. Salah satu pelajaran untuk teori sosial yang muncul di era terakhir revolusi dan perang dunia pertama ini yaitu bahwa konflik antar negara dan luar negara tidak terjadi begitu saja pada tingkat global atau lokal, tetapi juga sangat mempengaruhi mekanisme batin dan jiwa manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Subbab berikut teori sosial dan ilmu sosial dan teori sosial dan filsafat politik, teori dan teologi sosial. Yang pertama, teori sosial dan ilmu sosial dapat kita gambarkan dalam dua pandangan. Pertama, memahami teori dalam deduktif normologis, yaitu sebagai suatu set hukum dan kondisi awal di mana hipotesis empiris diturunkan. Pandangan kedua, melihat teori dalam istilah representasional, yaitu menyediakan bangunan konseptual blok untuk menangkap atau menggambarkan dunia empiris. Yang kedua, teori sosial dan filsafat politik. Melihat lebih dekat, sesungguhnya yang terjadi bukanlah lenyapnya filsafat politik, melainkan keberpihakan suatu bentuk teori politik tertentu dengan liberalisme individualis, dengan munculnya pemahaman dogmatis ilmu sosial. Munculnya sosial dalam ilmu politik berasal dari Yunani kuno atau dalam istilah politik mengacu pada manusia yang berurusan dengan kesamaan atau untuk aktivitas mereka yang berurusan dengan hal-hal tertentu. Ikatan sosial dan politik menyebabkan munculnya teori sosial. Pendekatan dasar teori sosial dapat dianggap sebagai cara untuk menangani masalah kontingensi setelah penegasan kebebasan manusia. Yang ketiga, teori dan teologi sosial. Bagian esai ini berisi berbagai masalah epistemologis tentang hubungan antara teologi dan sosiologi. Sedangkan bagian akhir dengan cara membedakan dan mengevaluasi 5 jenis argumen utama tentang teologi dalam teori sosial. Yang berikut teori tradisional. Yang pertama, teori sosial Jerman kontemporer. Menurut Aristoteles dan Hegel, ilmu sosial tidak bisa lagi memandang masyarakat dan sejarahnya dari sudut pandang teoritis atau etis eksternal, tetapi ia melihat masyarakat menurut teori Marxisme dan Neo-Marxisme sebagai ilmu masyarakat
yang dengan sendirinya memainkan peran aktif dalam masyarakat. Yang kedua, teori pasca sosial Bourdieusian di Prancis. Simbolik representasi masyarakat pada awalnya digabungkan dengan revolusi Prancis, yaitu dengan kekuasaan raja yang absolut, kemudian kekuasaan akan didemokratisasi dan diwakili oleh hukum. Yang ketiga, keunikan Inggris, teori sosial di Inggris. Asal-usul perkembangan teori sosial modern operasi di Inggris dapat digambarkan dalam karya Thomas Hobbes. Ia menulis tentang kondisi politik perang saudara di Inggris yang rapuh. Menurut pandangan Hobbes yaitu, 1. Analisis meneliti perilaku empiris manusia daripada keadaan ideal. Yang kedua, perilaku manusia harus dianggap sebagai hal yang alami demi mementingkan diri sendiri. Analisis harus merekonstruksi cara-cara di mana tindakan individu didasarkan pada perhitungan of self-interest. Yang ketiga, fenomena sosial dan politik selalu merupakan hasil dari tindakan individu, dan analisis harus mengejar kebisakan individualisme metodologis yang ketat. Yang keempat, gagasan tentang disposisi alami di antara umat manusia terhadap tatanan sosial harus diatur dengan baik dalam mendukung melihat kejadian anarki sebagai kondisi alami dan tatanan sosial sebagai buatan, dan karena itu selalu rapuh. Yang berikut, perubahan budaya dan identitas dalam teori sosial kontemporer, teori sosial Spanyol kontemporer, dan teori sosial Nordik antara filsafat sosial dan teori dasar. Yang pertama, perubahan budaya dan identitas dalam teori sosial kontemporer. Kontemporer Italia dapat dipahami sebagai bingkai di mana untuk menyoroti hubungan kedekatan dan untuk memperhitungkan keterikatan sejarah teori. Kontribusi teoritis terbaru yang muncul dari Italia dengan demikian dapat ditempatkan dengan baik dalam kontribusi pada problematisasi modernitas yang muncul sebagai multiple atau terjerat. Kutipan terkenal ini berasal dari bahasa Italia modern dan kanon sastra yang secara terkenal dikonsentrasikan dalam praktik politik transhumanisme serta merangkumnya dalam intelektual Italia yang menyeluruh. Yang berikut, teori sosial Spanyol kontemporer. Hubungan bermasalah dalam pemikiran rasionalis modern, sekuler dan analitik Spanyol dapat menenggelamkannya di periode terakhir Renaissance, ketika itu menjadi benteng dari counter-reformasi serta kekuatan politik utama dalam gerakan itu. Yang ketiga, teori sosial Nordik antar filsafat dan teori dasar. Di Norwegia, kritik ini pertama kali diluncurkan oleh filsuf Hans Kretschmann dan ahli sosiologi berorientasi filosofis dalam Dag Oosterberg. Pengaruhnya dapat berupa kritik internal filsafat dalam memprovokasikan ideal ilmu alam pada penjelasan sejarah. Yang berikut, tradisi intelektual. Subbab pertama, bagaimana cara mengkritik, jalan konvergen dan divergen dalam teori kritis masyarakat menurut Stephen Muller-Down. Teori kritis tidak memiliki otoritas khusus yang mendukungnya selain kepentingannya pada penghapusan ketidakadilan sosial dan kepentingan yang terikat dengan abstrak pernyataan, rumusan negatif dan konten materialis dari konsep idealis akal. Kritik tidak memiliki kepastian sebagai dasar, juga tidak dimotivasi yang cukup percaya diri untuk melakukan evaluasi proposisi, yaitu pernyataan tentang apa yang dapat dinilai benar dan salah dalam masyarakat yang harus terstruktur secara rasional dan tidak mampu dengan sendirinya untuk memastikan apa yang seharusnya yang dilakukan dapat dijadikan prinsip yang menginformasikan dalam praktik sosial. Subbab berikut, setelah dialektika postmodernitas, pasca Marxisme, dan post serta posisi lainnya oleh Goran Derborn. Sementara pasca Marxisme memiliki latar belakang politik, juga merupakan bagian dari perubahan budaya, kebangkitan postmodernisme, dan penolakan modernitas atas nama postmoderniste. Postmodernisme memiliki setidaknya dua akar yang sangat berbeda. Pertama, daya tarik estetika mudah dimengerti di atas segalanya. Itu adalah manifestasi lain dari dorongan modernis yang tak kenal lelah untuk berinovasi. Yang kedua, yaitu bentuk spesifiknya mungkin terlihat terpengaruh oleh oposisi terhadap pendahulu oleh konteks sosio-budayanya. Yang berikut, hermeneutika, fenomenologi, dan teori sosial kontemporer Eropa. Yang pertama, hermeneutika, fenomenologi, dan antropologi filosofis.
Pendekatan hermeneutik kritis ini memungkinkan adanya pendekatan dialektika agen manusia yang menurutnya terletak pada subjek dalam konteks yang ditentukan oleh kekuasaan. Dalam konteks ini, diferensiasi lebih lanjut dalam bidang hermeneutika sosial adalah diperkenalkannya pendekatan kritis, hermeneutika feminis, hermeneutika antar budaya, dan hermeneutika ras dan identitas. Yang berikut teori sosial kognitif kontemporer Eropa. Revolusi kognitif secara tradisional, studi tentang kognisi dan pengetahuan telah menjadi pelestarian sebagian besar epistemologi dan psikologi. Sosiologi juga memberikan kontribusi, namun dalam bentuk setelah ilmu kognitif, yaitu dorongan yang menyegarkan dari revolusi kognitif dan merangsang terhadap perkembangan, perbedaan tradisi, atau aliran teori sosial kognitif secara paralel atau fase seperti terungkapnya ilmu kognitif. Yang berikut tema dan narasi. Narasi master Eropa tentang kebebasan. Narasi utama Eropa adalah Alkitab di satu sisi dan Yunani atau Romawi filsafat dan historiografi di sisi lain. Konsep kebebasan muncul pertama kali dalam Alkitab dan interpretasinya tentang pilihan bebas atau kehendak bebas. Filsuf Eropa dan pendorong lainnya sering membandingkan nasib Yesus dan nasib Sokrates. Pada masa Renaissance, mereka secara kebetulan hampir menggabungkan karakter keduanya. Misalnya dalam seruan seperti Sokrates suci, doakan kami. Jika kita mempertimbangkan menguasai narasi kebebasan saja, perbandingannya dibenarkan. Baik Yesus dan Sokrates mati karena mereka menolak untuk bertindak dan berbicara bertentangan dengan iman dan keyakinan mereka. Yang kedua, modernitas dan pelarian dari eurosentrisme. Konsep eurosentrisme mengacu pada asumsi-asumsi tertentu tentang sosial dan politik Barat. Dalam arti istilah yang paling lugas dan literal, eurosentrisme adalah asumsi bahwa Eropa atau Barat merupakan pusat dunia. Sedangkan dalam arti yang lebih kuat, istilah tersebut merupakan serangan terhadap klaim atas superioritas inheren Eropa di seluruh dunia. Yang ketiga, transformasi Eropa. Secara khusus, Eropa mulai muncul ditandai dengan konjungtur secara kasar dari Renaissance, revolusi di awal pelayaran, dan penemuan dan penaklukan. Yang keempat, politik peringatan, Holocaust, ingatan, dan trauma. Pandangan ini memiliki sejarah yang panjang, dimulai dengan konseptualisasi psikologis trauma sikap terhadap pelaku yang berubah dari moral menjadi terapi yang ditandai dengan bahasa rasional dan abstrak. Yang berikut identitas budaya, bangsa milik dan berteori kota Eropa. Identitas budaya. Pengertian identitas mengandung asumsi tentang hakikat ekonomi ketertiban, misalnya gagasan bahwa perilaku manusia dipandu oleh minat dan dengan demikian berfungsi untuk kesejahteraan bersama atau konsep solidaritas yang terorganisir. Pengertiannya tertuang dalam hukum teori, yaitu bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan masa lalu dan sekarang. Yang kedua, bangsa, milik, dan komunitas. Menurut Hobsbawm, ada 3 hal yang mengganggu bidang masalah dalam teori bangsa dan komunitas, yaitu pertama, bahwa basis pengetahuan telah berlipat ganda. Kedua, bahwa ada korelasi erat antara wawasan kognitif dan fase historis, dengan kata lain, antara epistemologi historis dan ontologi nasionalisme. Dan ketiga, bahwa bangsa terlihat sangat berbeda dari keilmuan eksternal dan pengalaman internal, perspektif yang tidak memihak dan mengidentifikasi. Yang berikut, berteori kota Eropa. Berteori kota Eropa berfokus pada esensi kota yang membutuhkan pembedaan antara kota yang sekarang dengan kota yang sebelumnya. Sementara itu, pemikiran Eropa modern tidak dapat merefleksikan kota tanpa sejarah kiasan dan jika boleh saya katakan sebagai ilusi. Yang berikut, perspektif global. Yang pertama, Euro ke Amerika. Pendisiplinan, dekonstruksi, dan diaspora. Menurut Parson menawarkan pandangan ontologis tentang kemajuan Amerika, yaitu keluarga inti, negara bangsa dengan perbatasan yang tidak dapat diganggu-gugat, agama sipil, waktu pasti, dan tentu saja ekonomi pasar. Yang kedua, pertemuan antara Eropa dan teori sosial Asia. Pemikiran Eropa kontinental, yaitu terdapat 3 perspektif atau sekolah utama, yakni teori kritis atau Frankfurt School, fenomenologi dan hermeneutics atau Freiburg School, dan pasca strukturalisme dan dekonstruksi atau sekolah Prancis.
Yang ketiga, teori sosial Amerika Latin dan sosial. Teori sosial menemukan dasar-dasar pendukung di dalamnya. Dalam pandangan saya, ada dua hal. Pertama, yaitu diskusi tentang modernitas selalu menyiratkan masalah identitas dan karena itu melibatkan masalah nitif, normatif, dan ekspresif. Yang kedua, yaitu pertanyaan budaya pasti muncul dalam diskusi, perkembangan kelembagaan penting untuk debat berorientasi ilmu sosial yang lebih konsisten. Yang ketiga, epilog Asia dalam sosiologi Eropa. Perdebatan tentang konsekuensi dari pencerahan sering difokuskan pada Immanuel Kant. Kant mendefinisikan pencerahan sebagai prinsip otonomi moral bagi individu yang membutuhkan pembebasan orang-orang dari bangsawan yang dilakukan sendiri. Pengawasan adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan pemahaman manusia tanpa arahan dari orang lain. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.